Rahasia menjadi kaya tanpa uang. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku The Science of Getting Rich karya Wallace Dualtels. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Masing-masing tiap individu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Misal, menguasai keahlian baru, berkeluarga, dan ingin berkebun. Tetapi pada intinya, kita semua memiliki keinginan yang sama, yakni untuk terus berkembang dan menjadi sejahtera. Sering kita merasa bahwa keinginan dan cita-cita kita terbatasi oleh sumber daya seperti waktu, uang, dan peluang. Menurut Wallace, sebenarnya jumlah sumber daya yang ada itu tidak terbatas, asalkan kita memiliki pola pikir yang benar. Yang pertama, pikiran adalah sumber utama dari kreasi. Langkah awal untuk menjadi kaya dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni pikiran kita. Kita adalah seorang pencipta, bukan kompetitor, yang berarti tujuan kita adalah untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan dengan cara yang membantu dan mengangkat semua orang juga. Kita juga terus hidup dengan hukum rasa syukur. Ini adalah prinsip alami yang menyatakan kalau semakin kita bersyukur atas sesuatu, semakin kita akan menarik hal-hal baik pada kita. Jadi, daripada kita mengeluh tentang hal-hal yang belum mampu kita dapatkan, kita bisa mulai dengan bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Percayalah, kalau pada saat waktunya nanti, seluruh dunia akan memberi kita peluang dan hal-hal yang lebih baik. Untuk memulai, gunakanlah imajinasi yang jelas dan spesifik seperti apa yang kita inginkan dan tujuan apa yang kita ingin mendapatkan. Misal, kamu ingin memiliki rumah, bayangkan semua detailnya. Seberapa besar rumah itu dan seperti apa kamarnya. Kemudian simpan gambar itu dalam pikiranmu. Kita harus memiliki keyakinan kalau kita mampu mencapai apapun yang kita inginkan. Kita juga harus percaya kalau itu ada untuk kita dan kita hanya perlu meraihnya. Ingat, dalam perjalanan ini, satu-satunya cara untuk menggunakan keinginan kita adalah diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jadi jangan pernah memaksakan seseorang bekerja untukmu dan jangan mengambil barang orang lain, seperti memperbudak atau sampai dengan mencuri. Kalau kita menginginkan rumah besar, satu-satunya jalan adalah membayangkan kita tinggal di dalam rumah sampai menjadi milik kita. Abaikan mereka yang bilang kalau kamu miskin untuk membelinya dan jaga imajinasi yang jelas di dalam pikiranmu. Yang kedua, take action. Ketika pikiran kita mampu menarik hal-hal yang kita inginkan, hanya tindakan kita lah yang akan menjadikannya benar-benar milik kita. Di sisi lain, karena kita tidak bisa bertindak di masa lalu atau masa depan, maka masa kini adalah satu-satunya momen yang kita miliki. Jadi terlepas dari keadaan di mana kita berada, kita harus bertindak untuk mempersiapkan diri demi masa depan yang kita inginkan. Jika kita hanya membayangkan tanpa melakukan apapun untuk mewujudkannya, kesuksesan hanya tidak akan pernah terwujud. Banyak orang-orang berhenti karena mereka percaya lingkungan mereka tidak tepat untuk action yang ingin mereka lakukan. Solusinya, gantilah lingkunganmu dengan lingkungan yang tepat, atau tingkatkan lingkungan yang sekarang melalui action dirimu sendiri. Misal, kamu bisa dengan bergaul dengan orang-orang yang lebih dulu mencapai mimpi yang sama denganmu. Jangan lupa untuk memberikan effort secara konsisten setiap hari, hingga kita mampu membuat kemajuan yang lebih cepat tanpa memaksakan diri dan melelahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, menjadi inspirasi. Pernahkah kamu menguasai sesuatu hal yang juga sangat kamu sukai? Jika pernah, kamu pasti sangat paham betapa luar biasanya perasaan itu. Dan kamu mungkin setuju kalau orang lain harus juga mengalami pengalaman itu. Menemukan titik di mana bakat dan kesenangan kita saling bertemu akan membantu kita tampil lebih baik sehingga membantu kita untuk menjadi lebih sukses. Misal, jika kamu memiliki keinginan untuk menjadi pelukis,
Kamu terlebih dahulu mengembangkan kemampuan dan keterampilan seni yang diperlukan untuk bisa sukses melukis. Apapun bidang yang kamu pilih, kamu harus memiliki keyakinan untuk mencapai peningkatan kemajuan yang bahkan orang semua perjuangkan. Dengan memiliki keyakinan ini, peningkatanmu akan menarik peningkatan lain yang lebih tinggi, tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Ketika kita menunjukkan keyakinan semacam ini akan membuat orang lain percaya kalau dengan menjalin relasi dengan kita, mereka juga akan mencapai peningkatan untuk diri mereka sendiri. Cukup ikuti keinginan kita untuk melakukan apa yang paling kita suka, dan sadarilah kalau kita telah maju secara pribadi. Kalau kamu bisa mengelola ini, kesuksesan yang akan kamu nikmati tidak akan berakhir. Jika kita memusatkan seluruh energi kita hanya pada tindakan yang paling penting untuk kita lakukan, maka kita akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berhasil. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen apa hal menarik dari buku ini. Dan komen mau video apa lagi yang akan saya bahas. Share juga agar orang terdekatmu bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.